Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberi kekuatan jasmaniah maupun rohaniah meskipun dalam pandemi Covid-19 ini. Baik, kita bertemu lagi pada pembelajaran daring ataupun online terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, dan khususnya di SMA 1 Bremont ini pendidikan agama Islam terpecah menjadi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan juga SKI. Maka di sini kebetulan saya memegang kelas 11 dan materinya adalah Al-Quran Hadis. Bab pertama di materi kita Al-Quran Hadis adalah terkait dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang menerangkan tentang taat pada aturan, Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang menerangkan tentang kompetisi dalam kebaikan, dan juga Quran surat At-Taubah ayat 105 yang menerangkan tentang etos kerja. Mari kita bahas ketiga surat tersebut, ketiga sub materi yang ada pada bab kita kali ini. Yang pertama itu adalah taat pada aturan, yang mana kita harus ataupun wajib hukumnya taat kepada aturan. Kita sebagai hamba Allah, maka kita harus taat dan wajib mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di sini ayat yang membahas adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalian merasa beriman atau tidak? Maka ketika kalian merasa beriman, kalian harus teguh dalam hati kalian dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sesuai dengan keimanan yang sudah diucapkan oleh lisan kalian. Perintahnya adalah atiullah, taatlah kepada Allah, taat kepada Allah, karena kita adalah sebagai seorang hamba yang diciptakan olehnya. Maka Allah pun di sini menurunkan sebuah kitab, sebuah petunjuk yang di situ berisi segala perintahnya dan segala larangannya. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian perintah yang kedua adalah atiur rasul, taat kepada Rasul. Mengapa kita perlu taat kepada Rasul? Rasul itu secara bahasa artinya adalah utusan, yang mana Rasul ini adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang sudah diutus olehnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wahyu tersebut disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Rasul ini sudah terjaga dari perbuatan dosa untuk menyampaikan segala ajaran-ajarannya Allah. Maka Rasul ini sebagai seorang petunjuk bagi kita, sebagai seorang pembimbing bagi kita menuju jalan yang benar. Maka kita wajib hukumnya untuk taat kepada Rasul yang berpegang kepada hadis-hadisnya. Perintah yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Mengapa kita perlu taat kepada pemimpin? Yang mana dalam hidup kemasyarakatan itu pasti ada seorang pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, maka hidup ini amburadul, tidak tertata. Nah, supaya tertata itulah maka kita harus taat kepada pemimpin. Kalau di tingkat sekolah seperti kalian yang masih menimba ilmu, maka taat kita ataupun pemimpin kita itu adalah kepala sekolah. Kita harus taat kepada segala aturan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah, supaya kita juga mendapatkan akibat yang lebih baik. Kalau kita melanggar aturan, akibatnya kita mendapatkan hukuman. Sama halnya ketika kita melanggar aturannya Allah, maka akibatnya kita akan masuk ke neraka. Kemudian lanjut, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi perselisihan di situ, jika terjadi mungkin kalian memiliki pandangan yang berbeda, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya perpandangan yang berbeda itu adalah ketika kalian melihat seorang pemimpin itu menyuruh kepada hal yang maksiat, ketika kalian melihat seorang pemimpin memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kalian kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya kalian tidak wajib taat kepada pemimpin yang menyimpang dari syariat Islam. Maka taat ini yang mutlak adalah kepada Allah dan Rasul. Taat yang tidak mutlak kepada pemimpin. Pemimpin itu taat kita tidak mutlak. Kalau pemimpin sesuai syariat, kita wajib hukumnya taat. Kalau pemimpin tidak sesuai syariat, maka kita tidak wajib mentaatinya. In kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka itu tadi perintah. Dzaliku khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik akibatnya kalau sudah kita taat kepada aturan, taat kepada Allah, Rasul, dan juga pemimpin. Kemudian dari ayat yang tadi sudah kita bahas, maka ada beberapa penerapan hukum
tajwid. Di sini singkat saja saya sebutkan beberapa. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz? Mad jaiz itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam di lain kalimat. Biasanya ketika harokat panjang, setelah harokat panjang itu hurufnya alif. Kalau setelah harokat panjang hurufnya hamzah itu biasanya mad wajib. Maka kalau alif itu adalah mad jaiz. Ada lagi amanu. Amanu, setiap a i u yang dibaca panjang itu adalah bacaan mad badal. Kemudian atiullaha, ullaha itu lafaz Allah yang dibaca tafhim. Lafaz Allah yang dibaca tafhim itu sebelumnya pasti didahului harokat fathah atau dhammah. Jika billahi lillahi itu adalah lafaz Allah yang dibaca tafhim. Itu ada beberapa 3 yang saya sebutkan, maka nanti sebagai pembelajaran bagi kalian juga, kalian perlu mencari beberapa hukum-hukum tajwid yang ada di surat yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian dari penjelasan beberapa ulama terkait dengan arti ulil amri, yang pertama itu adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, bahwa ulil amri itu adalah umara ahlul ilmi wal fikih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan atau fikih. Jadi yang memiliki ilmu itu adalah pemimpin bagi kita. Mungkin kita berguru kepada seorang guru yang memiliki ilmu yang luas, memiliki pengetahuan yang luas, maka itulah pemimpin bagi kita. Kita harus taat kepada guru tersebut. Kemudian menurut Al-Mawardi ada 4 pendapat dalam mengartikan ulil amri. Pertama, umaro. Umaro itu adalah pemimpin yang konotasinya dunia, yaitu sama seperti presiden, kemudian gubernur, bupati sampai ke bawah. Kemudian ada ulama dari fuqaha yang dia ahli fikih, ahli pengetahuan, ahli ilmu, itu juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah sahabat-sahabat Rasul, khulafaur rasyidin, itu jelas mereka sebagai seorang pemimpin pada masanya. Dan juga 2 sahabatnya saja, Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat. Kemudian yang ketiga dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwa ulil amri itu adalah umara ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan seluruh pemimpin lainnya. Nah, ini pemimpin pasukan, pemimpin umat menurut beliau. Maka kita ambil secara global, secara intinya di sini pemimpin adalah yang memimpin kita dalam hal keduniawian, yang memimpin kita dalam hal hidup kemasyarakatan, seperti presiden, gubernur dan lain sebagainya. Pada tingkat sekolah berarti kepala sekolah. Itu kemudian baik, pada berikutnya kita sudah beranjak kepada hadis. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan Al-Quran dan juga beberapa pandangan para ulama, maka ini kita kupas hadisnya terkait dengan taat pada aturan. An Abi Abdillah, an Abi Abdurrahman, an Ali, anna Rasulullah, bahwasanya dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, la ta'ata fi maksiyah, tidak ada taat, tidak boleh kita taat dalam hal maksiat. Maka tadi yang tidak mutlak kita taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin mengarah kepada maksiat, kita tidak wajib mentaatinya. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya taat itu adalah dalam hal kebaikan. Jadi taat yang wajib kepada pemimpin itu adalah bukan dalam hal maksiat, tapi ketika pemimpin mengarahkan kepada jalan yang baik. Itu dari taat pada aturan. Maka submateri kita yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan. Ini ayatnya cukup panjang, yang mana inti dari kata ataupun pada subbab materi kompetisi dalam kebaikan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi
yumarji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu bunyi dari Quran surat Al-Maidah 48, yang mana di sini menerangkan bahwa kami telah menurunkan kitab. Kitab apa itu? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran ini adalah kitab sebelumnya, ya kitab terakhir yang menerangkan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dan menjaga, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini ada kaitannya dengan taat juga. Kalian harus menuruti apa yang ada dalam Al-Quran, artinya taat kepada Allah. Pemimpin harus seperti itu juga. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, jadi makanya tadi maknanya taat pada aturan. Ini masih ada kaitannya ayat ini. Taat pada aturan, maka taat pada aturan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka perintah pertama taat kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi Allah tidak. Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Jadi kalau Allah menghendaki kalian dijadikan satu umat dengan cobaan yang sama, dengan ujian yang sama, dengan karunia yang sama, semuanya sama, satu umat. Tapi tidak, Allah jadikan kalian berbeda-beda, Allah memberi kalian cobaan berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Maka kemudian perintahnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Setiap orang pasti diberi cobaan masing-masing yang berbeda. Melalui cobaan itulah kita harus berlomba-lomba mendapatkan pahalanya Allah. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba pergi ke masjid terlebih dahulu, berlomba-lomba untuk menjuarai kelas dalam hal kita bersekolah dan lain sebagainya. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang kamu dulu perselisihkan. Jadi segala sesuatu hal ketika kalian kompetisikan, kalian harus kompetisi secara sportif. Kalau tidak sportif nanti akan terjadi perselisihan. Kalau kamu di pihak yang salah, maka kamu yang berdosa dan nanti di akhirat akan ditunjukkan seperti apa dosa kamu itu. Nah, di sini juga ada penerapan hukum tajwidnya. Likullin ja'alna, tanwin bertemu jim. Tanwin bertemu jim. Jim itu adalah salah satu huruf dari ikhfa. Ini adalah materi nun sukun atau tanwin. Salah satunya adalah ikhfa, dibaca samar-samar. Tanwin bertemu jim disebut bacaan ikhfa. Minkum syir'atan. Minkum, min itu jelas bacaan ikhfa, nun sukun bertemu kaf. Kemudian kum syir'atan. Nah, mim sukun bertemu dengan shin. Ini adalah hukum bacaan mim sukun. Ini salah satunya adalah idhar safawi. Idhar safawi adalah mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Kemudian ada lagi wa min haja. Huruf aslinya wa min hajat. Nah, tanwin harakat fathah tanwin yang dibaca waqaf itu disebut dengan matiwan. Awalnya dibaca min hajan, menjadi janya dibaca panjang. Min haja itu adalah matiwan. Itu beberapa hukum tajwidnya, nanti bisa dicari lebih lanjut. Kemudian taat, kenapa kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan? Pertama, bahwa melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda. Kita harus saling tolong-menolong. Kebaikan apapun kita bersedekah kepada orang lain, kita kemudian menjalankan ibadah, kemudian membantu teman yang sedang kesusahan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kalian tidak akan mendapatkan pahalanya. Yang kedua, berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Jadi dalam hal amar ma'ruf, dalam hal kebaikan, nahi munkar dan juga mencegah kemungkaran. Jadi tolong-menolong itu dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Sebagaimana ayatnya Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan juga dosa. Nah, di sini ayatnya telah jelas. Jadi berbuat kebaikan, tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Itu dari kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, submateri ketiga kita adalah etos kerja ya. Etos kerja ini adalah manusia wajib hukumnya untuk bekerja keras. Sebagaimana hadis yang disampaikan
bahwa bekerja keraslah kalian seolah-olah kalian akan mati selamanya. Mati kalian masih lama, akan hidup selamanya, maksudnya hidup selamanya, mati kalian masih lama. Jadi seolah-olah kita hidup selamanya karena kita ingat, wah uripku sik suwi, berarti kita harus bekerja keras. Nah, kemudian hadis itu juga ada lanjutannya bahwa beribadahlah seolah-olah kalian akan mati esok hari. Nah, kalau kita akan ingat, wah matiku besok, berarti harus rajin beribadah. Rajin beribadah supaya kita mempersiapkan amal menghadapi kematian kita. Nah, dari hadis tersebut kalau kita ingat bahwa hidup kita masih selamanya dalam hal duniawi, maka kita akan harus bekerja keras. Etos kerja kita harus tinggi, harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya. Nah, dan di situ juga ada ayat yang membahas terkait dengan etos kerja, yaitu Quran surat At-Taubah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu, dan katakanlah, fasayarallahu, sesungguhnya Allah itu melihat. Allah itu melihat. Melihat apa? Amalakum, melihat segala perbuatan kalian, melihat segala pekerjaan kalian, melihat segala amal ibadah kalian. Itu dilihat oleh Allah. Wa rasuluhu wal mu'minun, dan rasul serta orang-orang mukmin. Begitu juga rasul dan juga orang-orang mukmin juga diwajibkan untuk bekerja keras, untuk di situ mempertanggungjawabkan amal-amal ibadahnya, karena di situ juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib serta yang nyata. Jadi meskipun kalian menyembunyikan suatu hal dari teman kalian, entah itu menyembunyikan perasaan kalian, menyembunyikan barang teman kalian yang orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Mungkin ketika kalian melakukan dosa-dosa di tempat yang tersembunyi, terutama bagi kalian yang masih muda-mudi, kaum remaja, melakukan dosa bersama pasangannya di tempat-tempat yang tersembunyi, orang lain tidak tahu, namun Allah Maha tahu. Karena itu bukan hal yang gaib. Hal yang gaib saja, niat kamu, hati kamu, Allah itu Maha tahu. Maka apalagi bukan yang gaib. Dan Allah juga Maha mengetahui yang nyata. Nyata meskipun disembunyikan, Allah pasti tahu di situ. Karena Allah di situ tahu, maka Allah kemudian memerintahkan malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Maka cukuplah malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk. Cocok itu gak usah nyolok-nyolok. Gak usah diperhatikan. Gak usah diperhatikan omongan-omongan orang lain yang ngerasa nih kalian. Yang terpenting catatan kalian ada di malaikat raqib dan atid. Omongannya tonggo belum tentu benar. Mana tadi? Lanjutannya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, segala sesuatunya perbuatan kamu nanti akan dikembalikan kepada kalian semua ketika telah selesai pada proses yaumil mizan dan yaumil hisab. Segala yang kalian kerjakan akan diduduh nih, akan diberikan rapor kalian. Kalau rapor kalian bagus, maka kalian akan menerimanya dengan cara yang bagus dari depan. Kalau rapor kalian banyak dosanya, maka akan menerimanya dengan cara yang buruk dari belakang. Itu semua pekerjaan, dosa-dosamu mungkin yang pernah kamu sembunyikan ditampakkan semua oleh Allah di situ. Nah, ini juga ada penerapan hukum tajwidnya. Tadi yang belum adalah wal mu'minun, wal mu ada lam, wal mu alif lam berharokat sukun, di situ adalah al qamariyah. Tandanya gampang ketika kita mengidentifikasi hukum bacaan alif lam. Ketika alif lam setelah itu ada harokat tasjid, maka itu asyamsiyah. Tapi kalau alif lam berharokat sukun itu adalah al-qamariyah. Nah, ini asyamsiyah contohnya wasyahadati. Wasyahah ada tasjidnya. Setelah alif lam ada tasjid itu berarti alif lam syamsiyah. Kemudian ta'malun itu adalah mat arid lisukun. Arid lisukun adalah mat tabi'i yang dibaca waqaf. Nah, kalau sudah mat arid lisukun berarti panjangnya sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Nah, itu terkait dengan tajwidnya. Kemudian ini ada hadis terkait dengan etos kerja. Anil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulullah, dari Miqdam bahwa Nabi bersabda, ma atala ahadun ta'aman, tidak seorang pun yang makan qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri, yang pasti usaha secara halal. Maka ketika kalian
sudah berusaha, sudah bekerja keras, dan kalian makan hasil jerih payah kalian sendiri, itulah makan makanan yang paling baik menurut hadis Rasulullah. Jadi kita dianjurkan untuk kerja keras supaya kita bisa memakan makanan yang paling baik menurut Rasulullah. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam, dan juga Nabi Daud, sesungguhnya Nabi Daud itu kana yakul min amali yadi, makan hasil usahanya. Nabi Daud juga makan hasil usahanya. Maka kita diwajibkan untuk etos kerja, usaha keras, berusaha supaya kita bisa memakan makanan yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari. Baik, itu tadi adalah rangkaian materi dari bab pertama kita di Al-Quran Hadis. Semuanya materi itu ada di buku paket PAI kelas 11 yang sudah saya share juga melalui Google Classroom, maka kalian bisa menyimak di situ. Dan rangkuman ataupun inti dari materi yang tadi sudah saya jelaskan, pertama adalah pentingnya mentaati pemimpin agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Makin baik kepemimpinan, makin baik pula rakyatnya. Jadi kalau kita taat, maka kemudian roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dan insya Allah mampu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang di situ tentram bagi para rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah perintah untuk mentaati Allah, Rasul, dan juga pemimpin. Apabila terjadi perselisihan, diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Perselisihan dalam hal di sini adalah pemimpinnya. Pemimpinnya kalau dalam hal maksiat, kembalikan pada Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau taat kepada Allah dan Rasul, itu taat yang mutlak. Kandungan Quran surat Al-Ma'ah, hidup ini dinamis. Hidup ini dinamis, tidak statis. Jadi hidup ini kadang berubah-ubah. Maka perlu berkompetisi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Manjada wajada, orang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Dan itu adalah yel-yel ataupun kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara dalam hal kita berkompetisi dan kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akan mendapat segala yang kita inginkan. Kandungan Quran surat Al-Maidah 48 bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Barang siapa yang giat pasti dapat. Untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras. Itu tadi. Manjada wajada, bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Dan barang siapa yang menanam pasti akan memanen nantinya. Kalau kita sudah menanam usaha-usaha kita, pasti kita akan memanen hasil usaha kita secara manis. Buah dari usaha kita itu. Dan yang terakhir adalah kandungan At-Taubah ayat 105 bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita hidup ini harus semangat, hidup cuma sekali, jangan disia-siakan untuk hal-hal yang sepele, jangan dibuat untuk bersedih-sedih. Karena hidup ini cuma sebentar, maka buatlah bahagia, buatlah semangat, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Sekian dari saya materi dari bab pertama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.